Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Yang kami hormati Bapak Sesmenko PMK beserta Bapak Ibu Deputi, staf ahli dan staf khusus Menko PMK. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak Profesor Dr. IR Muhammad Asyari M.Eng, Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak IR Sutopo Kristanto MM, Ketua Yayasan Nurani Dunia, Bapak Imam Prasojo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para penerima donasi gawai, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021 kita dapat melangsungkan acara penyerahan donasi gawai program gotong royong alumni Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, baik yang berada di ruang heritage Kemenko PMK maupun yang bergabung secara virtual. Dan marilah kita mengawali rangkaian acara kita siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, penyerahan donasi gawai ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan partisipasi para peserta didik dan juga guru dalam pembelajaran jarak jauh, terutama di masa pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan hari ini kami telah mengundang para tokoh dari ITS Surabaya yang telah berkontribusi dalam donasi gawai. Kami mohon perkenan kepada para tokoh untuk dapat memberikan sambutan. Yang pertama, dengan hormat kami mengundang Ketua Ikatan Alumni ITS Surabaya, Bapak IR Sutopo Kristanto MM. Dengan hormat kami persilahkan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Yang kami hormati Sesmenko Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Satya Sana Nugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Moderasi dan Beragama, Bapak Agus Sartono, para pejabat yang kami hormati, sahabat kami, Ketua Yayasan Nurani Bangsa, Bapak Dr. Imam Prasojo, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga bisa mewujudkan program donasi peduli IKITS secara bergotong royong dalam rangka mendukung pemerintah, khususnya pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh. Kami dalam kesempatan ini juga mengajak untuk mendoakan sahabat kita, keluarga kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID, semoga diberikan kesehatan. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami menyadari kebutuhan perangkat gawai untuk murid-murid dan guru dalam memperlancar program pembelajaran jarak jauh secara daring pada masa pandemi ini masih sangat kurang. Jumlah gawai yang kami donasikan, Bapak, saat ini kami rasa juga masih kurang, yaitu berupa 530 unit yang dilengkapi dengan kartu perdana internet dan set perlengkapan new normal yang berisi masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Yang jelas jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan. Namun demikian kami memberanikan diri untuk menggalang gerakan pengumpulan donasi secara bergotong royong dengan semangat meringankan beban para guru dan murid. Berapapun kecilnya bantuan yang dapat kami berikan, kami pun mencoba menyalurkannya kepada guru dan murid secara tepat guna sebagai simbol kepedulian kami. Perangkat gawai ini telah disalurkan ke beberapa sekolah yang tersebar di beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami sangat berharap bantuan gawe sejumlah 530 unit ini dapat ikut mendorong gerakan kepedulian lebih besar lagi dari semua insan dan dapat mempermudah pada murid dan guru dalam melaksanakan proses pendidikan di masa sulit ini. Semoga program pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, dan para sponsor dan keluarga besar IKITS. Semoga dukungan solidaritas ini dapat berkontribusi dalam usaha membantu pemerintah dan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Sutopo Kristanto, dan berikutnya kita akan menyimak sambutan dari Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya yang bergabung melalui virtual. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. IR Muhammad Asyari M.Eng, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita muliakan dan kita hormati sama-sama Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, serta seluruh
jajaran, Bapak Menko dan Deputi dan seluruh eselon, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Alumni ITS, Institut Teknologi 10 November, Bapak Pak Sutopo Kristanto, dan segenap pengurus, bahwa Ikatan Alumni ini ada yang dari perwakilan seluruh Indonesia maupun yang dari luar negeri, termasuk seluruh Bapak Tontowi, Ibu Katrina, dan seterusnya. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan ITS yang hadir pada ini, Bapak Wakil Rektor, Dekan, dan semuanya, serta Bapak Imam Prasetyo selaku Ketua Yayasan Nurani Bangsa. Pertama, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Menko PMK kami laporkan, ITS dan seluruh alumni memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi pada masa depan anak-anak kita, para generasi unggul Indonesia. Terima kasih pada kawan-kawan alumni yang sudah mempelopori, memberikan donasi berupa gawai beserta koneksitasnya. Ini adalah nyata untuk turut menyelesaikan problema pendidikan dasar, khususnya di masa pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini, Bapak, yang semuanya skema adalah daring. Di pembelajaran daring, kesiapan sarana dan prasarana itu masih cukup jangannya tinggi. Kemudian gawai ada banyak sekali yang masih kurang. Pak Sutopo sudah menyampaikan bahwa jumlah yang disampaikan oleh kawan-kawan alumni ITS masih sangat kurang. Namun alhamdulillah pulsa sudah ada bantuan dari Kementerian Dikbud. Problem yang kedua adalah kesiapan guru dan kesiapan sekolah. Jadi kami sampaikan terima kasih pada Pak Menteri dan jajarannya yang sudah memberikan waktu untuk penyerahan donasi ini. Yang kedua, kepada seluruh alumni ITS, atas nama ITS kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan seluruh mitra yang ikut bergotong royong. Semoga donasi ini dapat membantu anak-anak kita dalam berproses menjadi pemimpin masa depan dan menjadi generasi bangsa. Kami kira cukup demikian dari ITS Surabaya. Kami menyampaikan salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rektor. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan gawai kepada sekolah-sekolah oleh Bapak Menko PMK. Kami mohon perkenan kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi untuk maju ke depan. Didampingi oleh Ketua Umum Ikatan Alumni ITS Surabaya. Donasi gawai akan diserahkan kepada perwakilan dari 2 sekolah dasar. Kami mengundang yang pertama dari SDN Cidoko 01 Rumpin Kabupaten Bogor, Bapak Kukun selaku Kepala Sekolah.
Kemudian diserahkan juga untuk siswa, yaitu Saudari Tiara Ramadhani. Dan berikutnya, Saudara Zamzam Putra Nuri Pradana. Donasi gawai juga akan diserahkan kepada SDN Pondok Kacang Barat 03 Kota Tangerang Selatan, akan diserahkan kepada Ibu Guru Dian Wulandari. Dan juga kepada siswa atas nama Muhammad Satria. Mohon berkenan untuk berfoto bersama, dan kepada para penerima donasi mohon dapat memperlihatkan gawai yang baru saja diserahkan oleh Bapak Menko PMK. Baik, terima kasih kepada Bapak Menko, Bapak Ketua IKA ITS, dan juga para penerima donasi. Kami persilahkan kembali ke tempat. Baik, kami kembali mengundang Bapak Imam Prasojo. Kami akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Ketua Yayasan Nurani Dunia, Bapak Imam Prasojo. Apakah sudah dapat tergabung kembali dengan kami? Mohon konfirmasi kepada Bapak Imam Prasojo apabila sudah dapat menerima audio. Walaupun saya tidak bisa mendengar dari kantor Kemenko, tetapi saya akan mencoba untuk memberi sambutan yang diminta kepada Pak Menko, Pak Muhajir, kepada Ketua Ikatan Alumni ITS dan Pak Rektor dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Saya merasa bahagia sekali bisa ikut menjadi bagian gerakan untuk peduli pada pendidikan ini. Yang hadir pada hari ini, saya bersyukur bisa ikut mendampingi sekolah-sekolah ini, Pak Menko, karena sekolah-sekolah yang diundang dan yang menerima ini hampir seluruhnya adalah sekolah-sekolah negeri yang dibangun dengan gotong royong antara guru, orang tua murid, perusahaan, dan masyarakat sipil dan civil society.
Ini sekolah seperti SD Pondok Kacang, itu dibangun menjadi megah karena gotong royong dari banyak pihak. SD Tanggulangin, ini juga begitu, bangun dengan melibatkan perusahaan, melibatkan masyarakat, dan melibatkan pemerintah, bahkan lintas dari kementerian. SD Pondok Bojong Bogor, SD Cisarua, dan bahkan ada SD yang ini ada MIT, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Nah, ini kebetulan aja ini sebetulnya. Bukan karena Pak Menko dari Muhammadiyah, tapi ini kebetulan adalah SD yang dibangun dengan cara gotong royong. Sehingga hari ini apa yang dilakukan oleh teman-teman alumni ITS ini adalah bentuk spirit yang sebetulnya sangat Indonesia, yaitu kita selalu bersama-sama membangun secara gotong royong. Gawai yang diberikan ini tidak hanya sekedar mengatasi problema di pendidikan karena pendidikan jarak jauh, tetapi harapannya ini adalah sebuah awal, sebuah revolusi membangun literasi digital. Nah, sehingga tanpa disangka bahwa musibah pandemi ini sebetulnya adalah entry point untuk kita memasuki era digital secara lebih cepat. Harapannya tidak saja para guru dan murid itu sejak dini bisa belajar tentang bagaimana digital literacy itu dibangun, tapi ini adalah sebuah cara bagaimana kita mengenal global village. Di situ mudah-mudahan gawe yang diberikan oleh para alumni ITS ini menjadi alat untuk mengenal dunia, untuk bisa berkenalan, bertemu dengan banyak sekali para pendidik dari Indonesia, dari berbagai kabupaten, provinsi, dan bahkan dari berbagai negara. Nah, inilah sebetulnya makna dari gerakan literasi digital yang hikmah dari pandemi. Oleh karena itu saya sangat terhormat bisa menjadi bagian gerakan ini, dan rupanya ketua alumni ITS Pak Sutopo ini adalah teman lama yang setiap kali ada bencana selalu saya berjumpa dengan Pak Sutopo. Nah, oleh karena itu Bu Karina yang selalu jadi provokator setiap kali kegiatan sosial, Pak Rektor, saya mau berkenalan dengan Bu Karina sejak dari Aceh, ini Pak Muhajir. Jadi ini adalah aktivis-aktivis kemanusiaan yang selalu saya berjumpa dengan mereka, dan saya mengatakan mereka ini adalah orang-orang abnormal, Pak Menko. Jadi memang Indonesia ini memang harus dibangun oleh orang-orang abnormal, ya. Mudah-mudahan krisis ini akan jauh lebih membawa berkah daripada musibah. Pak Agus Sartono juga sudah sering sekali bertelepon dengan saya, dan saya beruntung ya bisa berkenalan dengan para guru besar, para birokrat, dan saya tahu Pak Agus Sartono juga seorang dosen. Biasanya dosen itu punya poin, tetapi nggak punya power. Pada saat seorang dosen seperti Pak Menko dan Pak Agus menjadi birokrat, mudah-mudahan memiliki poin yang baik dan juga power. Jadi PowerPoint yang saya yakin ini bisa merubah Indonesia. Itu saja, barangkali Pak Muhajir, Pak Menko, saya sekali lagi berterima kasih oleh teman-teman alumni ITS, walaupun saya dari UI, Universitas Indonesia, tetapi saya iri dengan kebersamaan para alumni ITS yang mudah-mudahan ini jadi dorongan kepada semua alumni perguruan tinggi untuk turun, untuk memperhatikan para guru-guru yang berjuang untuk melakukan gerakan menyelamatkan Indonesia. Saya kira itu saja, sekedar sambutan kecil, tapi global village kita berjejaring, tanggung jawab pendidikan saya yakin ini tanggung jawab dari guru-guru saja, tetapi semua masyarakat harus ikut terlibat, terutama di saat krisis seperti ini. Kami, Pak Menko, walaupun nama saya Imam, tapi saya selalu jadi makmum di mana-mana di dalam gerakan seperti ini. Terima kasih alumni ITS yang telah melibatkan saya di dalam gerakan ini. Terima kasih Pak Rektor,
Pak Asari atas kebaikan hati dan memberikan kehormatan kepada saya untuk menjadi bagian dari gerakan menyelamatkan Indonesia, bagian menjadi gerakan untuk memberikan manfaat di tengah musibah yang ada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Prasojo dan Bapak Ibu hadirin. Yang kita nantikan bersama tentunya adalah arahan dari Bapak Menko PMK. Karenanya kami mohon perkenan kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP untuk memberikan arahan dan pesan pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi 10 November, sahabat baik saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Azhari, Magister Engineering. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Alumni ITS, Bapak Insinyur Sutopo Kristanto MM, yang kebetulan berada di samping saya, beserta pengurus dan anggota IKA ITS, baik yang sedang mengikuti secara virtual maupun di luar virtual, baik yang ada di Indonesia maupun para alumni yang berada di luar negeri, diaspora. Yang saya hormati senior saya, Bapak Imam Prasojo PhD, Profesor Imam Prasojo PhD, Ketua Yayasan Nurani Bangsa, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru, siswa, penerima bantuan gawai dari Ikatan Alumni ITS, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenko PMK, rekan-rekan wartawan yang hadir di ruang ini baik maupun yang mengikuti secara daring. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah kepada kita yang masih bisa hadir baik secara virtual maupun langsung dalam acara ini. Tentu saja saya menyambut baik dan gembira inisiatif yang sangat mulia dari Ikatan Alumni ITS, untuk memberikan bantuan kepada sekolah, kepada guru dan kepada para siswa yang digunakan yang sangat besar dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar di saat pandemi COVID-19 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor ITS, yang saya tahu ITS memiliki perhatian dan keterlibatan yang sangat intens di dalam ikut serta menangani COVID-19, khususnya di Jawa Timur, dan juga termasuk dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Berbagai macam produk yang saya waktu ke Surabaya juga sudah menyaksikan sendiri dimanfaatkan oleh rumah sakit yang merupakan karya putra-putra terbaik, putra-putra yang dengan punya dedikasi tinggi dari ITS, para mahasiswanya maupun para dosennya, ya, mulai dari robot untuk pengantar obat, dan yang terakhir yang sekarang sedang diriset itu kemungkinan rapid test menggunakan bau ketiak. Ini luar biasa. Saya kira di samping penting ada manfaatnya besar, juga ada nilai fun-nya kan. Sekarang ini perlulah dalam suasana biar tidak stres itu memang perlu ada hal yang sifatnya menyegarkan, rekreatif itu. Saya menunggu Pak Rektor hasil final dari penemuan teman-teman ITS ini gitu, agar bisa segera menyusul temuan-temuan dari perguruan tinggi yang lain, dan yang paling terakhir dari teman-teman dari UGM yang telah menemukan
rapid test melalui Genos-nya, dan saya segera mudah-mudahan nanti ITS segera menghasilkan produk yang sama, syukur-syukur bisa lebih, dan ini sudah mulai diterapkan untuk kepentingan publik, pelayanan publik Genos ini, dan saya menunggu betul ini kalau nanti ITS sudah siap, nanti bisa kita declare di Kemenko PMK. Saya akan minta sama dengan Genos kemarin juga kita deklarasikan di Kemenko PMK, kita launching, dan sekarang sudah diterima oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, sudah menjadi bagian dari list untuk pengadaan kebutuhan di kementerian, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan terutama dalam menanggulangi COVID-19 ini. Kita tahu masih panjang kita menghadapi COVID-19 ini, memang sudah mulai tahap yang menentukan, yaitu vaksinasi, tetapi ini juga bukan tidak berarti vaksin ini akan menjadi simsalabim gitu, begitu divaksin langsung kemudian selesai. Kita masih perlu waktu, perlu perjalanan panjang, dan beberapa standar protokol kesehatan juga masih tetap harus dipatuhi, dan ini tidak mudah, termasuk juga proses pembelajaran, walaupun sudah dicanangkan mulai Januari ini sebetulnya sudah bisa tatap muka langsung, tetapi ternyata banyak kendala di lapangan sehingga tidak bisa seluruhnya bisa melakukan progres belajar tatap muka langsung. Dengan demikian maka bantuan dari alumni ITS ini yang berupa gawai ini betul-betul sangat bermanfaat, sangat bermakna gitu. Memang jumlahnya dibanding kebutuhan dan jumlah sekolah memang bisa dibilang kecil, tetapi sebetulnya sumbangsih ini luar biasa dan pasti akan menginspirasi kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk ikatan-ikatan alumni yang lain untuk juga akan berbuat yang sama. Kenapa alumni ITS memilih jalur pendidikan? Ini juga pilihan yang sangat strategis gitu ya. Karena apapun keadaannya, maka pendidikanlah yang menjadi tumpuan harapan ke depan. Sementara begitu sulitnya kita untuk berupaya survival di sektor pendidikan ini dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Bukan hanya sekolahnya saja yang harus tutup, tidak bisa tatap muka, tapi juga banyak guru yang takut keluar rumah, sehingga proses belajar mengajarnya itu siswanya juga belajar dari rumah, gurunya juga mengajar dari rumah. Nah, sementara mindset kita itu kalau di rumah itu artinya istirahat, sehingga ketika harus mengajar maka tidak bisa penuh, sebetulnya bisa penuh, dan untuk beradaptasi itu karena kita rata-rata guru juga sudah berumur, memang juga tidak mudah. Tapi ini harus suatu tantangan yang berat yang harus kita lakukan, dan salah satu orang yang punya kepedulian soal ini adalah senior saya, yaitu Bapak Profesor Imam Prasojo. Mas Imam ini mungkin nggak tahu kalau saya ini pengagum ayahnya itu. Ya. Saya ini adalah pengagum dari ayahnya Mas Imam Prasojo dengan tulisan-tulisannya waktu saya masih mahasiswa, namanya Pak Sujoko Prasojo. Itu beliau adalah rujukan saya kalau menulis tulisan-tulisan ilmiah dulu waktu itu, dan karena itu saya nggak kaget kalau kemudian menurunkan putra sehebat Pak Imam Prasojo ini. Bapak Ibu sekalian dan Pak Rektor yang saya hormati, saya mohon saya berharap ITS terus akan memberikan kontribusi untuk kepentingan pendidikan ini. Saya tahu untuk pemulihan ekonomi itu bisa dihitung dengan ukuran gampang, yaitu apakah pertumbuhannya masih dalam keadaan minus, apakah sudah plus. Kita bisa hitung tiap hari, tapi untuk mengukur pendidikan ini sangat sulit. Berapa ongkos yang harus ditanggung oleh masa depan bangsa ini ketika COVID-19 ini diakibatkan oleh terjadinya proses learning loss ya, akibat dari COVID-19 ini, itu kita belum bisa menghitung secara pasti. Yang jelas pasti besar, memang tadi sudah disinggung oleh Pak Imam, Mas Imam, di samping ada musibah tapi juga ada berkah, antara lain terjadinya percepatan digitalisasi sekolah yang sudah saya canangkan pada waktu akhir masa jabatan saya.
tetapi tentu saja kita juga belum tahu apakah payoff dari percepatan digitalisasi sekolah ini cukup untuk mengganti trade-off akibat dari wabah COVID-19 ini di sektor pendidikan. Tapi kita harus terus berusaha keras untuk terus tidak boleh menyerah untuk menyiapkan generasi-generasi muda bangsa ini, karena mereka lah yang pada akhirnya nanti akan memimpin, akan mengendalikan, akan mengatur Indonesia di masa depan. Oleh sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Institut Teknologi 10 November, juga terima kasih kepada Ketua Alumni ITS Bapak Sutopo Kristanto, Pak Topo, yang telah memberikan kepedulian yang luar biasa, dan saya tunggu kontribusi-kontribusi berikutnya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menko PMK, dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Menko PMK dapat menyapa dan berdialog dengan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan donasi gawai. Kami akan mengundang dari SD Negeri Pondok Kacang dengan Bapak Narsum. Sekali lagi kami mengundang Bapak Narsum dari SD Negeri Pondok Kacang. Assalamualaikum Pak Narsum. Assalamualaikum. Oh, belum bisa dengar. Ada gangguan. Oh. Tapi gambarnya sudah muncul. Kalau nggak bisa cukuplah, kira-kira gitu aja. Ya. Saya ucapkan selamat aja. Ya. Baik, karena kendala teknis kami mohon maaf untuk dialog dan juga diskusi dengan beberapa sekolah-sekolah kami lewatkan. Bapak Menko PMK mohon berkenan untuk menerima souvenir dari Ketua Umum Ikatan Alumni ITS Surabaya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara dari penyerahan donasi gawai program gotong royong oleh alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan juga partisipasi dari Bapak Ibu hadirin maupun Bapak Ibu dari ITS yang telah memberikan kepedulian dan perhatian bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Kita berikan apresiasi sekali lagi bagi kita semua, dan sebelum acara ini ditutup, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara penyerahan donasi gawai program gotong royong alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,